Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1801, Institut Teknologi Telkom Jakarta, ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu desain telekomunikasi nirkabel di sebuah universitas dengan dosen pengampu, Bapak Andri Agusta Firawadi, STMT. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan anggota 1, yaitu saya sendiri, Arman Ibrahim. Lalu ada rekan saya, Muhammad Irfan. Ada Cindy Hasibuan. Lalu ada Habib Bani. Ada Zahra Gina. Ada Wigi Kurniati. Lalu ada Absari Yuris. Lalu ada Dita Priscilla. Dan juga Alivio Nirvanza. Nah, selanjutnya akan kita bahas topologi jaringan yang telah kami rancang. Kami telah merancang jaringan di sebuah universitas yang memiliki jaringan gedung B, gedung C, dan gedung D. Pengguna ringan 50 KB per second. Menggunakan internet misal hanya untuk email atau browsing. Pengguna sedang 80 KB per second. Menggunakan internet misal untuk administrasi sistem informasi, akses sistem berbasis cloud, file gambar atau video, tetapi pengirimannya per batch, unduh rutin file, dan lain-lain. Pengguna berat 120 KB per second. Menggunakan internet rutin untuk file besar dan real time, misal CCTV, video conference, gambar resolusi tinggi, sistem telepon VoIP, layanan TV online, desktop sharing, dan lain-lain. Data perangkat di sini terdapat satu modem. Fungsi modem yaitu sebagai media perantara jaringan internet dengan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, maupun komputer tanpa batasan jumlah perangkat yang tersambung. Yang kedua itu ada satu router. Fungsi router yaitu sebagai penghubung jaringan. Yang ketiga itu ada 5 multi-layer switch. Kenapa kami memilih multi-layer switch? Karena multi-layer switch dapat membagi bandwidth. Sebenarnya router bisa, tapi kami memilih multi-layer switch. Multi-layer switch kami gunakan sebagai core yang menerima bandwidth dari ISP, dan 4 lainnya kami gunakan untuk menghubungkan 4 gedung. Selanjutnya itu ada 8 switch. Fungsi switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Yang kelima yaitu ada 17 access point. Access point berfungsi sebagai penyebar atau penghantar jaringan tanpa kabel. Dengan adanya access point, pengguna kabel yang berlebihan dapat diminimalisir. Selanjutnya kita bahas topologi yang sudah kita rancang. Baik, di sini kami telah merancang sebuah jaringan untuk universitas yang terdapat 4 gedung. Sini pertama kita akan bahas dulu gedung A. Dan di gedung A ini kita gunakan sebagai gedung pusat, di mana di lantai pertama ini kami meletakkan sebuah akses point di kantin dengan maksimal user 50, dan ada akses point di koridor antara ruang rektor dan ruang rapat yang memiliki maksimal user 50. Serta ada di ruang kantor, kami meletakkan satu buah switch dengan maksimal user ada 30. Lalu ada akses point juga di ruang kantor dengan maksimal user 15. Kita beralih ke lantai 2. Di lantai 2 kami meletakkan satu buah akses point dengan maksimal user 50
di koridor. Selanjutnya ada di perpustakaan, ruang perpustakaan. Di sini kami meletakkan satu buah switch untuk maksimal usernya adalah 6. Kita beralih ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada lab multimedia. Di lab multimedia kami meletakkan satu buah switch dengan maksimal user atau perkiraan user yang akan digunakan itu adalah 10. Selanjutnya ada lab komputer 1. Di sini ada satu buah switch dengan perkiraan user sebanyak 15. Kita beralih ke ruang PC. Di ruang PC ini kita dapat ruang PC atau ruang server, kita dapat menemukan sebuah multi-layer switch. Nah, di sini multi-layer switch-nya ada 2. Yang pertama ada multi-layer switch untuk gedung A. Jadi multi-layer switch gedung A ini menghubungkan antara switch access point yang berada di gedung A. Selanjutnya, multi-layer switch gedung A ini terhubung ke multi-layer switch core yang tadi sudah dijelaskan. Multi-layer switch core ini menghubungkan antar 3 multi-layer switch lainnya yang berada di gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Lalu kita meletakkan modem dan router untuk menerima bandwidth dari ISP. Jadi bandwidth ini nanti akan diterima oleh router lalu di multi-layer switch core. Lalu multi-layer switch core akan membagi ke 4 gedung. Di sini juga ada server yang terhubung dengan multi-layer switch core agar dapat diakses di semua gedung. Selanjutnya akan ada perkiraan perhitungan bandwidth pada gedung A. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bandwidth untuk gedung A Fakultas Teknik. Pertama saya akan menjelaskan lantai 1, di mana perangkatnya itu akses point di lorong bandwidth-nya 2500 kbps atau 50 kbps per user. Untuk selanjutnya akses point maksimal 50 user. Untuk di kantin bandwidth-nya 2500 kbps atau 50 kbps per user. Untuk selanjutnya switch yang berada di kantor bandwidth-nya 2400 kbps dan terdapat 25 PC dan 5 printer. Bandwidth-nya 80 kbps per perangkat. Untuk selanjutnya ada akses point maksimal 15 user. Untuk bandwidth-nya itu 750 kbps atau 50 kbps per user. Total untuk lantai 1 yaitu 8150 kbps. Untuk selanjutnya lantai 2, perangkat yang digunakan akses point maksimal 50 user. Untuk bandwidth-nya 2500 kbps atau 50 kbps per user. Untuk selanjutnya ada 5 PC dan 1 printer yang di perpustakaan. Untuk bandwidth-nya 480 kbps atau 80 kbps per perangkat. Total untuk lantai 2 yaitu bandwidth-nya 2980 kbps. Untuk selanjutnya lantai 3 itu ada switch di lab komputer 1 di mana bandwidth-nya 1200 kbps. Untuk selanjutnya ada 15 PC di mana bandwidth-nya 80 kbps per PC. Dan switch di lab multimedia bandwidth-nya 800 kbps. Dan ada 10 PC bandwidth-nya 80 kbps per PC. Untuk totalnya di lantai 3 2000 kbps. Total perhitungan perkiraan bandwidth di atas adalah 13.130 kbps. Untuk selanjutnya, gedung B akan dibacakan oleh teman saya. Gedung B memiliki 3 lantai. Di lantai 3, di dalam Labcom 2 terdapat multi-layer switch yang digunakan untuk menyambungkan antara gedung B ke gedung A. Di Labcom ada 2 klien PC
yang tersambung ke switch Labcom. Di ruangan Perpus 2 ada 2 klien PC dan printer tersambung ke switch di Labcom. Di lantai 2 terdapat 2 wireless access point. Di lantai 1 terdapat 2 access point dan ruang dekan memiliki 1 printer dan 2 klien PC yang tersambung ke switch di kantor dekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Gina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan perkiraan bandwidth pada gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana gedung B ini memiliki 3 lantai. Yang pertama, lantai satunya ada 2 akses point dengan beban maksimal 100 user, dengan nilai bandwidth 5000 kbps atau 50 kbps per user. Kemudian ada switch di kantor dekan dengan nilai bandwidth 400 kbps. Kemudian ada 5 perangkat dengan nilai bandwidth 80 kbps per perangkat. Jadi total bandwidth di lantai 1 yaitu 5400 kbps. Selanjutnya di lantai 2 terdapat 2 akses point dengan beban maksimal 100 user di lorong dan 3 ruang kelas ekonomi dengan nilai bandwidth 5000 kbps atau 50 kbps per user. Jadi total bandwidth di lantai 2 yaitu 5000 kbps. Selanjutnya di lantai 3 terdapat switch di lab komputer dengan nilai bandwidth 1680 kbps. Kemudian ada 15 PC dengan nilai bandwidth 1200 kbps atau 80 kbps per PC. Kemudian ada 5 PC dan 1 printer di perpustakaan dengan nilai bandwidth 480 kbps atau 80 kbps per perangkat. Jadi total nilai bandwidth di lantai 3 yaitu 1680 kbps. Kemudian total perhitungan perkiraan bandwidth di atas adalah 12.080 kbps. Selanjutnya gedung C akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada serbaguna terdiri dari 3 lantai, yang dimana ada multi-layer switch dan 4 akses point yang terpasang, yang semuanya terhubung ke multi-layer switch. Pada lantai 3 adalah rooftop akses point 100 user. Lalu pada ruang auditorium terdapat 1 akses point berkapasitas 100 user. Lalu selanjutnya di lantai 1 kami pasang 2 akses point pada koridor yang kapasitas masing-masing 5. Lalu selanjutnya ada perhitungan dari bandwidth pada gedung C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkiraan bandwidth di gedung C atau gedung serbaguna, di mana gedung C ini memiliki 3 lantai. Pada lantai pertama, di sini terdapat 2 akses point, di mana beban maksimal 1 akses point sebesar 50, dikalikan dengan bandwidth sebesar 50 kbps sama dengan 2500. 2500 kbps dikalikan 2 akses point sama dengan 5000 kbps. Jadi bandwidth untuk di lantai 1 sebesar 5000 kbps. Lalu pada lantai 2 di sini terdapat 1 akses point di mana dengan beban maksimal sebesar 100 dikalikan bandwidth sebesar 50 kbps sama dengan 5000 kbps. Jadi bandwidth di lantai 2 sama dengan 5000 kbps. Lalu pada lantai 3 di sini terdapat 1 akses point dengan beban maksimal 50 dikalikan dengan bandwidth 50 kbps sama dengan 2500 kbps. Jadi total bandwidth di lantai 3 sama dengan 2500 kbps. Lalu untuk total perhitungan perkiraan bandwidth pada gedung C yaitu sebesar 12.500 kbps. Untuk selanjutnya gedung D akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita langsung aja ke
gedung D. Di gedung D ini punya 3 lantai juga. Jadi kita langsung masuk aja ke lantai pertama. Di lantai pertama ini ada 4 ruang kelas dan juga 1 ruang dekan. Nah, di ruang dekan ini ada switch yang akan terhubung ke switch multilayer switch yang ada di lantai 3 dari gedung D atau gedung Fakultas FMIPA ini. Nah, jadi di switch ini itu punya kapasitas 5 perangkat, gitu, entah itu PC ataupun printer. Selanjutnya, di antara ruang kelas biologi dan juga kelas matematika filsafah, kita taruh di situ akses point dengan kapasitas 50 user. Nah, di antara kelas matematika terapan dan juga matematika murni, kita letakkan juga 1 akses point dengan kapasitas yang sama, yaitu 50 user. Selanjutnya, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 4 ruang kelas. Di antaranya adalah kimia 1, kimia 2, dan juga fisika 1 dan juga fisika 2. Nah, di antara kelas kimia 1 dan kimia 2, kita letakkan juga 1 akses point dengan kapasitas yaitu 50 user. Dan juga di antara kelas fisika 1, fisika 2 juga sama. Maksimal kapasitasnya itu 50 user. Nah, lanjut kita naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini ada ruangan laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan juga lab komputer. Nah, di antara laboratorium kimia dan laboratorium fisika ini, kita tempatkan 1 akses point dengan nilai maksimal atau ininya 50 user juga. Nah, selanjutnya di labcom ini ada switch yang nilai maksimalnya itu bisa membawa 15 PC. Nah, di sini juga ada multi layer switch yang nantinya akan yang terhubung ke gedung utama atau gedung A dari kampus. Selanjutnya akan ada perhitungan bandwidth dari gedung D yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penghitungan bandwidth pada gedung D. Jadi, perhitungan bandwidth pada gedung D, di lantai 1 terdapat 2 akses point, di mana 1 akses point-nya dapat menampung 50 pengguna maksimal dengan bandwidth 50 kbps per pengguna, sehingga untuk 1 akses point dapat menanggung 2.500 kbps, dan total untuk 2 akses point adalah 5.000 kbps. Lalu, ruang switch pada ruang dekan dapat menanggung 5 perangkat dengan bandwidth 80 kbps per perangkat, sehingga totalnya adalah 400 kbps. Lalu di lantai 2, yang dimana 1 akses point bernilai 50, maksimal 50 pengguna untuk 50 kbps, sehingga totalnya 2.500, dan untuk 2 akses point berjumlah 5.000 kbps. Di lantai 3, 1 akses point-nya dapat menanggung maksimal 100 pengguna yang dapat menggunakan 50 kbps, sehingga totalnya untuk 1 akses point adalah 5.000 kbps. Dan juga perangkat pada komunikasi data yang dapat menanggung 15 perangkat dengan 80 kbps, sehingga totalnya adalah 1.200 kbps. Total perhitungan perkiraan bandwidth di atas adalah 16.600 kbps. Nah, yang terakhir, saya juga ingin menjabarkan tentang jadi bandwidth yang digunakan di universitas ini adalah berjumlah 51,81 Mbps. Total keseluruhan dari 4 gedung universitas tersebut. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.